Halo, saya Alvin Edrijento, mahasiswa Unika Atmajaya dengan NIM 2017 04510063 dan student ID 120710013337. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kerja praktik saya yang berjudul proses pemeliharaan tangki septik horizontal berkapasitas 10 meter kubik. Berikut adalah tabel kegiatan kerja praktik yang saya lakukan di PT Diwan Budi Perkasa. PT Diwan Budi Perkasa merupakan perusahaan produksi spesialis dalam GFRP. Seperti yang kita ketahui, perusahaan ini merupakan perusahaan yang memproduksi tangki, pipa, dan juga fittings yang menggunakan material GFRP. Pada era modern kini, terdapat banyak jenis dari tangki septik yang digunakan untuk industri perumahan, perkantoran, pergudangan, dan lain-lain. Perkembangan teknologi pada tangki septik sekarang pun sudah sangat mutakhir dengan disertai sistem yang baik untuk penguraian kotoran manusia. Namun, untuk tangki septik berbahan glass fiber reinforced polymer masih sangat sedikit. Maka dari itu, inovasi yang hendak dikembangkan yaitu membuat tangki septik untuk menampung kotoran manusia dari material GFRP dan merancang sistem tangki septik horizontal tersebut. Permintaan pasar akan ketersediaan tangki septik berbahan GFRP semakin meningkat. PT Diwan Budi Perkasa bermaksud melakukan inovasi pada tangki septik GFRP horizontal berkapasitas 10 meter kubik. Sebelum tangki tersebut diproduksi, perlu dilakukan perancangan sistem penguraian limbah serta perawatannya. Tujuan perancangan sistem penguraian air limbah agar limbah dapat terurai dengan lancar, serta perawatan tangki septik dapat dilakukan dengan mudah. Tangki septik adalah tangki penampungan yang memiliki sekat-sekat pemisah antar ruangan di dalam tangki yang berfungsi untuk menampung dan mengolah limbah kotoran manusia. Sistem pengolahan limbah akan dijadikan studi kasus dalam laporan kerja praktik. Pada studi kasus kerja praktik ini akan dibahas sistem tangki septik horizontal dan juga prosedur perawatan tangki septik horizontal. Posisi tangki septik diletakkan di dalam permukaan tanah. Namun, lubang manhole dari tangki septik akan diposisikan berada sejajar dengan permukaan tanah. Selanjutnya adalah bentuk dan dimensi dari tangki septik horizontal yang memiliki ukuran diameter tangki 1 meter, panjang tangki 3,2 meter, dan volume tangki 10 meter kubik. Sistem dari tangki septik horizontal memiliki 4 sekat pemisah dengan fungsi yang berbeda. Sekat pertama digunakan sebagai tempat penampungan awal untuk limbah kotoran manusia dan juga mengurai limbah kotoran manusia. Limbah kotoran manusia terdapat dua jenis limbah, yaitu limbah kotoran padat dan limbah kotoran cair. Ketika limbah kotoran manusia masuk ke dalam tangki septik, akan ditampung terlebih dahulu di sekat pertama dalam tangki. Pada sekat pertama, terjadi proses pemisahan limbah secara alami. Limbah kotoran berbentuk padat akan mengendap di dasar tangki dan diurai oleh honeycomb. Sedangkan limbah kotoran berbentuk cair akan berada di atas limbah kotoran berbentuk padat. Ketika limbah manusia mencapai ketinggian yang sama dengan tinggi saringan yang terdapat pada sekat pertama, maka limbah kotoran cair akan berpindah mengalir ke ruangan di antara sekat pertama dan sekat kedua. Pada ruangan antara sekat kedua dan sekat ketiga terdapat honeycomb dan biobol yang berfungsi sebagai tempat tinggal bakteri anaerob dan juga membantu proses penguraian limbah kotoran padat menjadi limbah kotoran cair. Pada ruangan antara sekat kedua dan sekat ketiga akan terjadi proses penguraian limbah kotoran cair manusia yang dilakukan oleh bakteri anaerob. Proses pengolahan limbah kotoran manusia ini akan terjadi selama 5 hari. Ketika ketinggian limbah kotoran cair telah mencapai ketinggian yang sama dengan tinggi sekat ketiga, limbah kotoran cair yang telah diproses oleh bakteri anaerob akan berpindah ke ruangan di antara sekat ketiga dan sekat keempat. Pada ruangan di antara sekat ketiga dan sekat keempat juga terdapat honeycomb dan bakteri anaerob untuk melakukan penguraian ulang air limbah. Proses pengolahan limbah kotoran cair dilakukan 2 kali untuk memastikan air limbah yang keluar dari tangki septik dapat dibuang ke saluran air di sekitar perumahan. Berikut adalah bentuk honeycomb dan biobol yang sering digunakan di dalam tangki septik horizontal.
Penguraian air limbah sangat bergantung pada fungsi dari bakteri anaerob yang digunakan. Umumnya bakteri anaerob yang digunakan berupa bakteri anaerob obligat. Apabila bakteri tersebut menjadi lemah apalagi sampai mati oleh karena satu dan lain hal, maka fungsi pemisahan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu perlu ada prosedur yang benar dalam perawatan tangki septik agar bakteri tersebut tidak menjadi lemah atau bahkan mati. Proses penguraian air limbah tidak boleh hanya dilakukan dalam satu kali tahapan proses, namun minimal melalui 2 kali proses penguraian. Hal tersebut dilakukan karena untuk menghasilkan kualitas air limbah yang sudah tidak terkontaminasi bakteri. Tangki septik horizontal berkapasitas 10 meter kubik memiliki standar prosedur perawatan untuk menjaga kinerja penguraian air limbah berjalan maksimal. Standar prosedur dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dalam kurun waktu minimal 1 tahun sekali, bakteri anaerob harus ditambahkan ke dalam tangki septik secara berkala melalui lubang inlet khusus untuk memasukkan bakteri anaerob. Yang kedua, tangki septik tidak diperlukan untuk melakukan proses sedot WC jika bakteri anaerob baru dimasukkan lagi ke dalam tangki septik. Yang ketiga, jika terjadi pemampatan pada WC, maka harus segera dilakukan proses sedot WC dan memasukkan bakteri anaerob baru. Biobol dan honeycomb tidak terdapat perawatan, karena biobol dan honeycomb akan menjadi tempat tinggal bakteri anaerob dan membantu bakteri anaerob mengurai limbah kotoran padat menjadi limbah kotoran cair. Kerja praktik yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain, yang pertama, proses pengolahan limbah kotoran dilakukan 2 kali untuk memastikan air limbah yang keluar dari tangki septik dapat dibuang ke saluran air di sekitar perumahan. Yang kedua, biobol dan honeycomb harus terjaga secara baik dengan cara perawatan rutin yang tepat agar bakteri tetap terjaga dan dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Sekian presentasi dari saya tentang proses pemeliharaan tangki septik horizontal berkapasitas 10 meter kubik. Jika ada kesalahan penggunaan kata dan ada kesalahan tampilan di video presentasi ini, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.